Di chapter 1067, Vegapunk bilang robot kuno raksasa yang mangkrak di Egghead Island pernah menyerang Marijoa sekitar 200 tahunan yang lalu. Yang lebih mengejutkan lagi, tahun pembuatan robot ini Vegapunk perkirakan lebih dari 900 tahunan yang lalu. Belum diketahui pasti dari mana asal robot kuno ini, kenapa 200 tahunan yang lalu tiba-tiba muncul dan menyerang Marijoa, serta apa tujuannya pergi ke sana. Satu hal yang pasti, tidak ada cacat fisik yang fatal yang secara logis bisa merusak dan menyebabkan robot ini mengalami malfungsi yang membuat robot ini berhenti beraksi sebelum membuat kerusakan di Marijoa. Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal hanyalah robot ini kehabisan daya. Dan sampai saat ini Vegapunk sekalipun masih belum bisa menemukan sumber energi yang cocok yang bisa digunakan untuk mengaktifkan kembali robot kuno raksasa ini. Namun ajaibnya pada manga One Piece chapter 1092, ketika pertama kali mendengar suara jedak-jeduk detak jantungnya Nika, bagian mata robot kuno raksasa ini tiba-tiba menyala. Lalu pada manga One Piece chapter 1106, mulai ada pergerakan yang diperlihatkan olehnya seiring dengan kembali digunakannya mode Gear 5-nya Luffy alias Luffy mode Sun God Nika. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang bisa menggerakkan robot kuno raksasa ini hanyalah dia yang memiliki kekuatan Nika. Oleh karena 200 tahunan yang lalu dia memanjat Redline dan menyerang Marijoa, maka kesimpulan paling sederhananya adalah 200 tahunan yang lalu ada orang lain yang bisa membangkitkan kekuatan Nika setelah Joy Boy dan sebelum Luffy. Menariknya, di chapter yang sama, chapter 1067, Nico Robin mengatakan bahwa 200 tahunan yang lalu juga menjadi awal dari diskriminasi pemerintah dunia terhadap manusia ikan. Sehingga sepertinya dua kejadian ini memang saling berhubungan. Apalagi faktanya, lokasi Fishman Island berada di bawah Marijoa. Dan karena disebutkan kalau robot ini memanjat Redline untuk menyerang tanah sucinya pemerintah dunia itu, maka besar kemungkinannya hingga 200 tahunan yang lalu robot ini bersembunyi di Fishman Island. Maka dari itu, pemerintah dunia kemudian menyalahkan ras manusia ikan atas insiden yang terjadi di masa itu. Lalu dimulailah persekusi dan diskriminasi atas mereka. Pertanyaannya sekarang, jika selama 600 tahun robot kuno raksasa bersembunyi di Fishman Island, lalu 200 tahunan yang lalu aktif lagi untuk menyerang Marijoa dari sana, mungkinkah itu tandanya kalau orang yang membangkitkan kekuatan Nika di masa itu adalah seorang manusia ikan? Jika memang benar seperti itu adanya, kenapa saat ditanyai oleh Wiswu di chapter 1018, Jinbe bilang dia sama sekali tidak pernah mendengar tentang Sun God Nika? Saya pikir jawabannya karena penduduk Fishman Island tidak mengenal Sun God Nika. Yang mereka kenal adalah Joy Boy. Sama seperti Zunisa yang begitu mendengar suara genderang kebebasan dan merasakan kebangkitan Luffy di chapter 1043, dia langsung bilang kalau Joy Boy sudah kembali, bukan Sun God Nika telah kembali. Jadi besar sekali kemungkinannya kalau sekitar 200 tahunan yang lalu memang ada seorang manusia ikan yang berhasil membangkitkan kekuatan Nika. Hanya saja kekuatannya itu bangkit saat menjelang kematiannya, sehingga robot kuno raksasa sudah keburu shutdown sebelum berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun teori saya ini belum berakhir sampai di sini. Jika benar selama 600 tahun robot kuno raksasa bersembunyi di Fishman Island, bagaimana ceritanya dia bisa ada di sana? Rasanya tidak mungkin kalau robot tersebut diproduksi di sana, bukan? Jadi menurut saya, keberadaannya pasti ada hubungannya dengan Noah, kapal super besar yang sebenarnya sudah selesai dibangun, tetapi batal di launching gara-gara gejolak politik yang terlalu masif di atas permukaan yang mengubah dunia jadi tidak kondusif lagi. Menurut analisa saya, robot kuno ini dulunya mungkin punya dua peranan penting. Pertama sudah digunakan oleh Joy Boy untuk membangun Noah, dan yang kedua akan digunakan oleh Joy Boy untuk mengangkat Noah beserta para penduduk Fishman Island ke permukaan. Sayangnya misi terakhirnya itu tidak bisa terlaksana karena Joy Boy melanggar janji. Ketika terjadi gonjang-ganjing di permukaan gara-gara demokrasi di The Great Kingdom diacak-acak oleh koalisi 20 kerajaan tamak, Joy Boy terpaksa meninggalkan misinya di Fishman Island untuk membawa perubahan. Karena rencananya dia hanya akan pergi sebentar, Joy Boy meninggalkan robot kuno raksasanya itu di Fishman Island dan berjanji akan segera kembali. Ini jugalah yang kemudian menjelaskan kenapa Joy Boy di masa Void Century bisa gagal dalam menjalankan misi perdamaiannya, karena salah satu alasannya dia tidak mengikut sertakan robot kuno raksasa yang sangat kuat ini di dalam pertempuran. Nah, karena Joy Boy sudah tiada, robot kuno raksasa ini pun terpaksa shutdown dan hanya menunggu majikan baru selama 600 tahun di Fishman Island. Makanya saat muncul lagi ke permukaan untuk menyerang Marijoa, sama sekali tidak ada cacat di tubuhnya karena memang selama 600 tahun terakhir dia hanya tidur cantik di tempat persembunyian. Tapi bagaimana jika skenario yang seperti ini ternyata hanyalah sebuah kesalahpahaman yang juga diyakini oleh pihak pemerintah dunia? Kesalahpahaman yang juga membuat kaum manusia ikan jadi mulai didiskriminasi oleh kaum permukaan. Maksud saya begini, ada kemungkinan juga kalau robot kuno raksasa pada kenyataannya tidak pernah bersembunyi di pulau manusia ikan, dan 200 tahunan yang lalu tidak ada seorang manusia ikan pun yang berhasil membangkitkan kekuatan Sun God Nika. Yang terjadi adalah, dalam pertempuran besar yang meletus di masa Void Century,
seseorang melempar robot kuno raksasa melintasi waktu ke masa depan dengan sebuah tujuan. Oleh karena robot ini datangnya dari masa 600 tahun sebelumnya, radar dan sistem keamanan Marijoa tidak bisa mendeteksi kedatangannya. Tahu-tahu robot kuno raksasa sudah nongol di Marijoa dan membuat semua dewa palsu yang tinggal di sana dilanda kepanikan massal. Namun karena kini sang robot kuno raksasa terpisah ruang dan waktu dari Sangat Nika alias Joy Boy, makanya belum sempat dia melakukan pengerusakan, mesinnya sudah keburu mati. Hipotesis saya ini diperkuat dengan perkataan Zunisa pada manga One Piece chapter 1043 ketika merasakan kekuatan buah iblis Luffy mulai awaken. Saat itu Zunisa bilang itu adalah kali pertama dia mendengar suara genderang kebebasan dalam 800 tahun terakhir. Dan dia langsung yakin kalau itu adalah pertanda kalau Joy Boy telah kembali. Berdasar dari angka yang disebutkan oleh Zunisa inilah, kemudian saya menarik kesimpulan kalau setelah masa Void Century tidak pernah ada lagi orang yang mampu membangkitkan kekuatan Sangat Nika sebelum Luffy melakukannya di chapter 1043. Sehingga kemunculan robot kuno raksasa 200 tahunan yang lalu bukan karena pada tahun itu ada seseorang yang berhasil membangkitkan kekuatan Sangat Nika, melainkan karena robot kuno raksasa dari zaman Void Century sengaja dilempar melintasi waktu ke masa depan. Oleh karena sampai saat ini hanya Amatsuki Toki saja yang diketahui punya kemampuan untuk melintasi waktu, saya curiga kemunculan robot kuno raksasa di Marijoa 200 tahunan yang lalu juga berhubungan dengannya. Dan karena Joy Boy alias Sangat Nika dan robot kuno raksasa sudah satu frame lagi, maka sepertinya kali ini gelombang perubahan memang sudah tidak bisa dibendung lagi meskipun banyak sekali kecurangan yang harus mereka hadapi. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.